Halo Ibu Linda, apa kabar hari ini? Halo Bu Nomi, sehat Bu? Iya, Kabarnya sehat. ya. Sekarang mau ngomong apa nih, Bu Linda? Mau cerita-cerita apa hari ini? Tentang Iya apa? Bu, iya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Kan kita janji ketemu hari ini. Hmm, Ada sih Bu yang mau saya ceritakan sama Ibu ya, mengenai kondisi murid saya Bu. ya. Kira-kira apa itu, Bu? Murid saya ini Bu, kalau di kelas seringkali saling mengejek. Jadi kan eh, tidak tercerminkan sikap saling menghormati itu, Bu, kalau di kelas. Nah, jadi karena mereka tidak saling menghormati, jadi kelasnya itu tidak kondusif, Bu. Itulah yang jadi masalah sekarang sama saya, Bu. Eh, karena kelasnya tidak kondusif, jadi anak-anaknya ada yang suka berkelahi, eh, kemudian ada yang menangis. Jadi kelas itu jadi riuh seperti itu, Bu. Ya. Jadi kelas Ibu Linda itu riuh, kemudian ada juga murid yang dikarenakan muridnya saling suka mengejek gitu. Dari hasil cerita-cerita kita nanti, kira-kira Bu Linda mau apa nih ke depannya? Gimana nih ke depannya? Nah, untuk kedepannya, Bu, saya mau kelas saya itu suasananya tenang. Boleh sih ribut, tapi tidak ribut bukan karena berkelahi gitu, Bu. Ya namanya anak-anak kan pasti ribut kan ya, Bu. Ya, Tapi maunya mereka itu ribut dengan suasana hati yang gembira. Bukan karena ada yang marah, karena diejek, bukannya ada yang menangis karena diejek seperti itu. Saya ingin eh, kelas saya itu, murid-murid saya itu saling menghormati dan saling menghargai, Bu. iya. Kira-kira nih hal-hal apa saja yang menurut Ibu Linda itu yang membuat kelas itu nyaman gitu kira-kira? Yang tidak ribut. Kira-kira apa yang yang membuatnya kira-kira? Nah, kalau lah murid saya itu bisa eh, lebih sadar untuk tidak saling mengejek, karena kan istilahnya Bu, kalau saling mengejek itu tidak ada untungnya Bu gitu. Nah, Ya, jadi saya mau murid saya itu sadar bahwa saling mengejek itu tidak menguntungkan, bahkan saling merugikan, karena kan masing-masing anak itu kalau diejek mereka juga akan marah seperti itu. iya. Nah, jadi itulah Bu. Eh, saya mau anak-anak di kelas saya itu bisa eh, menahan diri untuk tidak saling mengejek. Itulah Bu Ya. yang saya mau. Ya, kira-kira menurut Ibu Linda sendiri dengan melihat kondisi kelas Bu Linda, ya, dengan Ya. keadaan murid juga itu kira-kira apa sih yang bisa Ibu Linda lakukan nih? Sambil-sambil Ibu Linda bayangkan nih kelasnya nih. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengantisipasi itu tadi? Nah, memang Bu, di kelas saya sudah ada kami buat keyakinan kelas. Nah, di mana butir di salah satu keyakinan kelas itu adalah saling menghormati dan saling menghargai. Nah, tetapi eh, pada prakteknya anak saya ini belum mampu untuk mengimplementasikan keyakinan kelas yang telah kami buat. Nah, jadi kalau menurut saya, Bu, setelah kemarin kita belajar tentang sosial dan emosional, kalau saya pikir sekarang, Bu, kalau saya coba untuk mengimplementasikan
tentang uh, tentang sosial dan emosional itu kira-kira bisa nggak Bu ya? Kalau itu yang saya coba implementasikan kepada anak-anak saya, misalnya saya mau mengimplementasikan kesadaran diri dan manajemen diri, Bu, kepada murid saya. Nah, itu terpikir juga sih, Bu, dalam benak saya untuk usaha seperti itu yang mau saya buat. Oke, baik Bu Linda. Selain daripada itu, kira-kira menurut Bu Linda disesuaikan juga dengan keadaan murid Bu Linda, apalagi kira-kira? Nah, di kelas itu kami sering hanya langsung belajar, Bu. Jadi saya pikirkan, Bu, kalau saya coba dengan keyakinan kelas, kemudian dengan implementasi KSE, apakah kalau saya pikir-pikir ya, Bu, kalau pada saat pelajaran itu saya menggunakan metode stop, kemudian misalnya pada saat di tengah pelajaran anak-anak mulai mungkin tidak fokus dan mulailah buat ulah, Iya, iya, iya. saling mengejek. Jadi kalau saya cobakan misalnya teknik stop dulu, nah mudah-mudahan setelah itu dilakukan, Bu, jadi anak-anak bisa lebih fokus. Ya. Kira-kira Bu Linda, ada yang mau saya tanyakan, berapa kira-kira murid Bu Linda dalam satu kelas? Murid saya itu ada 22 orang, Bu. Oke, 22 orang. Berapa orang kira-kira yang bisa membantu Ibu Linda misalnya dalam hal untuk keyakinan kelas itu tadi? Ada sekitar 70% ada sih, Bu, yang bisa menjalankan keyakinan kelas itu. Hanya 30% yang ya sudah mulai sih, Bu, tapi ya namanya anak-anak belum total semuanya seperti itu. Hanya pada saat pembelajaran itu kalau ada 1, 2, 3 orang anak yang mengganggu, yang lain juga kan ikut terganggu, Bu. Iya. Nah, jadi itulah makanya tadi saya berpikir saya mau ajukan lagi kepada anak-anak ini, apakah keyakinan kelas itu perlu direvisi atau bagaimana? Oke. Jadi ada beberapa hal yang akan Ibu Linda lakukan. Yang pertama dari awal tadi, yang pertama Ibu lakukan salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Iya. Nah, kemudian menerapkan KSE. Iya. Ya, ada lagi kira-kira mau Ibu Linda lakukan lagi untuk mengantisipasi keadaan murid yang suka saling mengejek itu tadi kira-kira Bu Linda? Ada lagi selain yang 2 itu? Ya, tadi keyakinan kelas udah. Kemudian yang terpikirkan kira-kira itu saja sih, Bu, saya rasa yang bisa. Oh ya. Kira-kira nih kapan nih Bu Linda mau lakukan di kelas Bu Linda, mau buat rencana ini nantinya? Nah, itu kan Bu, istilahnya keyakinan kelas itu kan udah ada kian. Jadi kan memang kan udah kami lakukan. Nah, baik. Jadi kan untuk KSE itu kan tidak membutuhkan waktu yang lama sih, Bu. Jadi ya. rencana saya besok sudah bisa saya mulai, Bu. Oke, bagus Bu Linda. Langsung Ibu praktekkan berarti ya? Iya. Karena saya jenuh kali loh, Bu, melihat anak-anak saya yang suka berkelahi itu. Ya.
Oke, Bu Linda. Kapan lagi nih kira-kira kita ketemu? Biar nanti bisa kita mau lihat nih saya gimana hasilnya nanti. Pas kita ketemu gimana reaksinya di kelas Bu Linda. Ya, kalau itu kan nggak bisa instan ya Bu ya. Jadi kan itu harus Ya, pelan-pelannya kita. Nanti ya, kan besok saya akan coba dengan metode dengan KSE dan saya gabungkan dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin kita atur waktu lagi Bu sekitar 1 minggu ke 10 hari ya Bu, karena kan ya, itu nggak bisa cepat. Untuk ya, pembiasaan anak-anak itu kan agak lama juga kan Bu. ya, Ibu Linda. Ya, dari pertemuan kita ini tadi Ibu Linda akan langsung praktekkan besok dan juga kita akan mungkin ketemu lagi seminggu atau 10 hari ke depan. Dan menurut Bu Linda sendiri, kira-kira nih setelah kita berbincang-bincang tadi, apa nih yang Ibu bisa peroleh tadi selama kita berbicara beberapa menit ke depan ini tadi? Karena waktu kita juga tidak banyak ya Bu. Di waktu yang singkat ini, kira-kira apa yang Bu Linda dapatkan? Uh, saya merasa senang Bu, karena tadi sebelum kita berbincang, terus terang saya merasa sedikit kesal, sedikit tidak nyaman, karena tadi saat pulang sekolah pun saya berpikir apa sih yang saya akan lakukan supaya murid-murid saya bisa tentram, bisa tidak berkelahi. Nah, tetapi setelah kita berbincang Bu, saya jadi semakin yakin. Memang tadi juga itu terpikirkan sih Bu, kalau saya coba seperti ini, kira-kira bagaimana ya? Apakah itu akan bisa berhasil atau tidak seperti itu? Tapi saya ragu karena saya belum ada teman yang bisa menguatkan saya gitu Bu. Iya, Tetapi setelah kita berbicara Bu, saya jadi semakin yakin dan semangat karena dengan metode yang telah kita bicarakan tadi Bu, saya yakin pasti murid-murid saya akan saling menghargai dan saling menghormati betul. sehingga kondisi kelas saya itu akan semakin kondusif Bu. Nah, Oke, baik itulah Bu harapan Linda. saya Bu. Ya, saya senang mendengarnya Bu Linda. Oke Bu, dengan adanya pertemuan kita ini tadi, Ibu Linda makin bisa lebih bersemangat lagi untuk mempraktekkan KSE dan juga untuk merubah kembali keyakinan kelas yang sudah ada. Mungkin merevisi kembali ya Bu ya. Iya, iya Bu ya. Oke Bu. Oke Bu Linda, demikian pertemuan kita hari ini. Ya, saya berharap untuk seminggu ke depan mendengar kabar baik dari Bu Linda. Bagaimana Iya, sore kelasnya? sama-sama Bu Nomi. Ya, Terima oke. kasih. Sama-sama Ibu Linda. Oke, semangat. Semangat Bu.